الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين معاشر المؤمنين معاشر الصابرين في آخر الزمان أتمنى وأدعو الله عز وجل أن تكونوا من المستقيمين حتى تموتوا ولقاء ربكم وأن تكونوا من أهل جنته العظيم Amin ya rabbal alamin. Segala pujian, syukur, sana dan tahmid kita hanyalah untuk Allah yang kita ibadahi. La ilaha illahu wa la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Habibinal Mustafa Rasulihil Karim Khataman Nabiyyin wa Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kita doakan guru kita yang mulia, Ketua Yayasan Kiai Haji Hamzah akramahullah, agar Allah mengafiatkan beliau, memberikan kesehatan untuk beliau sehingga kembali manfaatnya yang luas dapat diserap oleh umat ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh guru-guruku yang mulia dan terhormat dan anak-anak yang kami banggakan, calon-calon pemimpin umat di masa depan nanti insyaallah taala. Jamaah hadirin, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, orang yang punya keyakinan dengan akhir zaman itu mula-mula bukanlah kita, tetapi seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat sangat yakin yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Mereka sangat percaya, saking percayanya mereka justru mereka menyangka Ibnu Sayyad dialah Dajjal yang sesungguhnya. Saking percayanya mereka bahwa kiamat atau tanda-tanda besar kiamat itu terjadi pada mereka, sampai-sampai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat yakin setelah melihat malamnya meteor melesat menuju ke arah bumi, maka beliau meyakini besok akan terjadi dukhan. Itu adalah indikasi nyata betapa yakinnya mereka bahwa yang dimaksud akhir zaman itu adalah mereka. Betapa yakinnya mereka jarak antara mereka dengan kiamat sudah sangat dekat. Akan tetapi Masya Allah mereka meninggal dunia seluruhnya, dan apa yang mereka yakini belum terjadi. Tabi'in menyalin keyakinan mereka
ternyata itu juga belum terjadi di zaman mereka, dan keyakinan itu semakin dekat oleh para tabi'in, dan ternyata juga belum terjadi pada zaman mereka. Lalu bergantilah generasi demi generasi sampai lebih dari 1400 tahun sekarang ini dari Hijriah, belum lagi terjadi. Namun coba perhatikan bagaimana dampak keyakinan itu kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Keyakinan bahwa mereka lah yang dimaksud dengan akhir zaman, mereka lah yang dimaksud dengan manusia-manusia yang mendekati kiamat. Dampak positifnya adalah mereka total dalam menjalani hidup, melaksanakan, mengisi umur mereka yang ada untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Total mereka dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maksimal mereka dalam berdakwah demi agama Allah Subhanahu wa taala, untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bimbang ragu mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar luar biasa habis-habisan mereka berinfak untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah energi positif yang terkandung di dalam keyakinan dekatnya kita dengan kiamat. Padahal tanda-tanda itu belum terjadi pada masa mereka. Kalau saya menyampaikan kepada umat, tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu terjadinya pada masa ini, pada masa kita ini. Dan sesungguhnya yang paling berhak memiliki keyakinan seperti para sahabat itu adalah kita. Yang paling berhak seharusnya total menghabiskan umur menjalani masa-masa aman ini untuk menyongsong hari kiamat adalah kita. Karena tanda-tanda itu adanya di zaman ini, bukan di zaman para sahabat, tidak di zaman para tabi'in, tidak pada zaman tabi'in, tidak pula di zaman setelah mereka, tapi di zaman ini, di zaman kita. Akan tetapi seperti disampaikan oleh Ustadzun Al-Habib barusan, bahwa yang beliau tahu hanya 3 di Indonesia. 3 itu mungkin yang agak sedikit tersohornya, padahal lebih. Memang tak banyak. Ada Ustadz Ihsan Tanjung juga. Ini cukup fokus menyampaikan tentang akhir zaman. Ahbabi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjelang kiamat terjadi, kata Rasulullah SAW, akan sangat sedikit sekali ulama-ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kata-kata Nabi yang sangat sedikit itu berarti ada, walaupun tak banyak. Dan moga-moga hamba Allah yang berbicara terhitung dalam yang sedikit tersebut. Amin. Ibadah Allah yang kami muliakan, saya sebutkan dengan ringkas karena waktu kita sepertinya tidak sebanyak yang diharapkan. Idealnya kalau kita mengkaji tentang akhir zaman itu minimal 1 hari, mulai dari ba'da subuh sampai jam 5 sore. Itu minimal. Sebab hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Apa kata para sahabat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim? Nabi selepas salat subuh naik ke atas mimbar, berbicara kepada kami, bukan sampai syuruk, bukan sampai duha, tapi tembus sampai zuhur. Beliau baru berhenti ketika masuk waktu zuhur dan turun mengimami kami salat zuhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Turun mengimami salat asar, naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai masuk waktu maghrib. Barulah selesai. Tidak ada yang beranjak dari tempatnya duduk di antara kami, kecuali orang-orang yang betul-betul punya hajat yang tidak bisa diwakilkan atau ditinggalkan. Dan yang paling hafal di antara kami adalah paling kuat ingatannya dan yang paling cepat menulisnya. Maka Ibnu Abbas berkata, saya adalah di antara yang paling kuat dalam menulis. Rasulullah seharian penuh menyampaikan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman.
Kalau Rasul dengan bahasa Arab yang mujaz, bahasa Arab yang ringkas, yang kalau diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir hanya segini bahasa Arabnya, tapi setelah diterjemahkan jadi begini. Fathul Bari syarah Sahih Imam Bukhari itu hanya segini bahasa Arabnya, setelah diterjemahkan hampir 3 meter. Lah Rasulullah itu bahasanya sangatlah ringkas. Itu pun memerlukan hari 1 hari. Saya menyampaikan materi ini di berbagai kota, di berbagai provinsi dan di berbagai negara. Idealnya seminar 2 hari. Full, istirahatnya hanya sholat dan makan. Mulai dari pagi jam 8 selesai menjelang maghrib. Pagi jam 8 selesai menjelang maghrib, baru maksimal. Minimal seperti yang saya katakan tadi, ba'da subuh hatta ila sa'ah al-khamisah masa'an, wa hadha tamam insyaallah taala. Cukup, walaupun baru 60-70% itu oke lah. Nah sekarang dalam waktu yang singkat ini apa yang mau kita sampaikan? Pengantar. Yang bisa disampaikan hanyalah pengantar. Saya ingin menanamkan kepada kita keyakinan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu akhir zaman itu adalah di zaman kita ini. Dari mana kita dapat meyakininya? 1, dari hadis sahih Imam Muslim. Ingat sekali lagi saya katakan saya tidak bisa merinci, tetapi saya akan berikan kunci-kuncinya. Yang pertama dari hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan dengan jubah yang sangat bersih dan putih, rambutnya yang hitam dan ikal sangat mengkilat rapi. Laki-laki ini seolah sangat dekat dan kenal akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang Islam, Nabi menjawab, lalu berkata, jawaban engkau benar. Dia bertanya tentang iman, Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia menanggapi, yang ini juga jawabannya tepat. Sehingga kami pada heran seluruhnya, siapa ini orang sebenarnya? Baru terakhir tak ketahuan kalau itu adalah malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ihsan, Nabi menjawab, saya yakin anak-anak kami semua pasti diwajibkan menghafal hadis ini. Tidak ada pesantren melainkan wajib hafal hadis ini. Ya. Kemudian barulah dia bertanya kapan kiamat. Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Untuk pertanyaan ini saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Dan ternyata malaikat Jibril juga enggak tahu. Dan kuncinya dari Allah adalah yasalunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang bertanya kepada engkau kapan kiamat itu terjadi, engkau selalu menyampaikannya sangat dekat, sangat dekat. Katakan, jawablah kepada mereka, yang tahu kapan kiamat itu terjadi hanyalah Allah. Setelah menjawab demikian, maka si malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia ini bertanya dengan pertanyaan final, akhbirni an amaratiha. Pasti menjelang kiamat itu terjadi ada tanda-tanda yang sangat nyata, bahwa jika itu sudah terjadi maka sangat dekat sekali jarak antara orang yang hidup pada masa itu dengan kiamat terjadi. Kalau yang ini kamu tanyakan, saya ada ilmunya. Sini, kata Nabi, saya kasih tahu kamu. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab ini, si yang bertanya langsung pergi. Apa jawaban Nabi tadi? Apabila para budak-budak wanita sudah melahirkan tuan-tuannya, apabila kaum yang kere miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal atau terompah untuk mengalasi kakinya, tapak kakinya. Mereka bertelanjang dada saking miskinnya, baju kaos dalam pun atau baju dalam pun mereka tak punya. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Mereka menjadi raja-raja dan saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kata Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis Nabi Muhammad SAW ini, ibarat Allah yang kami muliakan, ditafsirkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Yaitu Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, siapakah yang kau maksud sesungguhnya?
Suatu zaman yaitu orang-orang miskin, kalau mereka sudah muncul, mereka kere-kere, miskin-miskin, hanya sebatas penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan mereka menjadi sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah hadir ya Rasulullah, berarti antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Siapa yang engkau maksud? Jawaban Rasulullah adalah humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Coba kita lihat, Arab dulu sebelum kaya raya, sebelum minyak bumi ditemukan dari dalam perut buminya, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Semua dunia tahu. Negeri gurun Sahara yang luas, padang pasir yang tandus bagaikan tak bertepi, panas, enggak ada apa-apa yang bisa diharapkan di situ. Penduduknya paling banter, hanya beternak di beberapa lembah. Miskin-miskin. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, Jazirah Arabiah langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Dan mereka pecah, mendirikan negara-negara terkaya di dunia. Satu, Arab Saudi. Satu, Qatar. Yang kedua, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, Arab Saudi. Dan yang keenam, Oman. Mereka bukan hanya sekedar kaya, tapi kaya raya. Pakai tasydid, biar lebih serius kayanya. Dan silakan saksikan masing-masing oleh kita apa yang dibuat oleh masing-masing negara-negara Arab ini, pecahan Jazirah Arabiah ini. Mereka sedang berlomba-lomba memperindah, mempercantik dan membangun gedung-gedung tinggi-tinggi di kota-kota mereka. Nggak usah jauh-jauh lah, Mekah saja perhatikan bagaimana Mekah, Masjidil Haram yang sudah begitu megah dan mewahnya Masjidil Haram. Hari ini Masjidil Haram hanya seperti lempengan kecil, ya. Dan Ka'bah kita seperti satu titik tahi lalat hitam, dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel megah, mewah-mewah, tinggi-tinggi mencakar langit. Lihat Masjid Nabawi kita yang sebegitu indah, megah dan mewah. Mungkin itu gedung terindah dan terbaik yang pernah ada di bumi saat ini. Sekarang ini menara-menaranya tinggi-tinggi sudah tidak nampak lagi kalau kita masuk kota Madinah. Sudah habis dikelilingi oleh hotel-hotel bintang-bintang mewah, ya, bintang-bintang 5, megah-megah dan tinggi-tinggi sekitar Masjid Nabawi. Lihat ibu kota Riyadh. Saat itu Raja Abdullah masih hidup. Pangeran Salman yang sekarang menjadi raja di Arab Saudi dilantik menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Apa yang dibawa oleh Raja Pangeran Salman saat itu? Ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan sekarang sudah mengalahkan Eropa. Lihat Jeddah, ini masih Arab Saudi ya, Masya Allah. Tapi Arab Saudi yang sudah begitu kerennya kota-kota hebatnya dibuat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara sebelahnya, Kuwait tidak ada satupun negara maju di Eropa dan di Amerika yang tidak minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait hari ini. Sebegitu hebatnya Kuwait masih dikalahkan oleh negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain adalah negara destinasi atau negara yang memiliki keindahan wisata buatan yang sangat lengkap. Kalau kita bertanya di manakah negara yang paling maksiat di antara negara maksiat yang ada, salah satu jawabannya adalah Bahrain. Paling lengkap itu. Apapun jenis maksiat lengkap di sana. Apapun jenis surga dunia yang dibuat ada di sana. Bahrain harus angkat tangan dibandingkan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya dapat undangan 5 hari ceramah di situ di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Saya dan istri di sela waktu jadwal ceramah diajak jalan-jalan keliling kota. Yang saya saksikan adalah saya tak percaya kalau saya sedang ada di Arab, saking canggih dan majunya Abu Dhabi ini. Lalu saya diajak ke hotel bintang 7. Bukan bintang 5 lagi, hotel bintang 7. Harga satu kamar di hotel itu yang menengah ke bawah nih Ustaz, menengah ke bawah, harga satu kamarnya hanya 150 juta satu malam. Harga secangkir kopi di hotel itu ditawarkan pada saya dan istri. Untung kami mengatakan tidak. Kalau sempat kami iakan, apa kata pembimbing saya yang menggait untuk keliling-keliling kota,
Untung Ustaz enggak bilang enggak. Kalau sempat iya, Ustaz iya kan bocor kantong kami Ustaz. Kenapa saya bilang? Harga satu cangkir kopi di hotel itu 5 juta rupiah. Ternyata kopi itu ditaburkan di atasnya emas murni 24 karat yang dapat larut dalam lambung. Pikir hati saya, buat apa saya minum emas? Diminum sekarang, besok pagi keluar sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Jangan sampai di situ pula orang nambang emas nanti. Dan di hotel itu terdapat mesin ATM emas. Kalau dimasukkan kartu ATM oleh penduduk di sana, bukan penduduk di sini ya, yang keluar bukan duit tetapi batangan emas. Berapa perlunya 1 kilo, keluarlah 1 kilo emas. Satu-satunya mesin ATM emas di muka bumi ini hanya di Abu Dhabi. Lalu setelah itu saya diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah di Dubai itu lagi, mata melotot, mulut menganga, hampir tak percaya saya ini di bumi apa enggak ya. Kemewahan yang ada itu sudah melampaui batas dari ekspektasi pikiran khayalan kita. Itulah Dubai. Gedung tertinggi hari ini di dunia ternyata bukan di Eropa, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana negara hebat di dunia, tetapi adanya di Arab, yaitu di Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifah, tingginya tahu berapa? 828 meter ketinggiannya. Kita di bawah ngeliat gedung itu sakit leher kita. Ketinggiannya dahsyat sekali. Itu belum apa-apa. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan dan diperkirakan akan selesai 2020 ini, kalau memang selesai. Gedung yang mengalahkan ketinggian yang sedang ada di Dubai. Apa nama gedung yang sedang dibangun di Jeddah ini? Kingdom Tower. Didirikan oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Nama gedung tersebut adalah Kingdom Tower. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliun rupiah uang kita. Lebih dari berapa? Pernah lihat duit sebanyak itu? Ada berapa nolnya? Nolnya aja susah ngitung. Itu duit kalau dibelikan kerupuk Palembang, tenggelam Balikpapan. Apakah sudah selesai perlombaan membangun-bangun ini? Belum. Menjelang saya pulang, saya dikasih hadiah buku edisi Lux, ya, cerita tentang Arab full color oleh Konsulat Jenderal dari Dubai. Lalu apa kata beliau sebelum saya keluar dari Dubai? Kata beliau, Ustaz, September ini, tahun ini, waktu itu bulan Februari ya, 2019, September nanti di kota Dubai akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di Jeddah sekarang. Di Jeddah aja belum selesai lagi Pak, mau dibuat yang lebih tinggi daripada itu. Ya Allah, saya dapat laporan juga, saya baca berita juga dari majalah Timur Tengah, Kuwait juga mengumumkan mendirikan gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Kalau bukan ini zamannya, maka zaman mana lagi? Yang paling menakjubkan, saya buka buku hadiah tersebut, ternyata halaman-halaman depannya foto hitam putih, baru di belakangnya pokoknya perkembangan Arab tahun demi tahun sampai kepada Arab 2019. Awal-awal 1969 fotonya hitam putih, penggembala ternak di gurun Sahara sambil menghalau dombanya dengan tongkatnya. Saya perhatikan baik-baik, Insya Allah. Ternyata di situ si penggembala ternak tidak menggunakan alas kaki. Dia hanya pakai rompi saja, tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju. Berarti betul-betul bertelanjang dada. Mirip benar dengan hadis yang kita temukan, yang kita baca tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan menjadi sangat berkuasa. Mereka menjadi raja-raja dan saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ayo, ada yang berani menolak, ada yang berani menantang, ada yang berani mengelak, silahkan. Silakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang ingin silahkan imani dan percayalah, yang tidak ingin silahkan ingkari. Ada orang-orang atau kelompok di Indonesia ini yang merasa paling lurus, hanya mereka saja yang lurus, yang lain sesat semua.
Kelompok ini mengatakan ustadz-ustadz akhir zaman itu terlalu lancang dan berani. Mereka menyocok-nyocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak di permukaan. Mereka cocok-cocokkan. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak boleh dicocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan adanya tanda-tanda? Betul tidak? Mbok yang ngeres dikit lah pakaiannya, pikiran itu benerin gitu. Jangan dibuat jadi comberan itu otak. Luar biasa Pak itu orang. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan tanda-tanda akhir zaman? Betul tidak? Dan coba lihat, kenapa para sahabat meyakini Ibnu Sayyad yang ada adalah Dajjal? Kan berarti mereka mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang akhir zaman dengan apa yang nampak. Ini ciri-ciri Dajjal ini ada nih sama Ibnu Sayyad. Kalau tak boleh, kenapa para sahabat memiliki keyakinan seperti itu? Sampai-sampai Umar bin Khattab di depan Nabi mau mengurus pedangnya, mau bunuh Ibnu Sayyad. Mengapain kamu, kata Rasul? Mau bunuh itu orang ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Dan Nabi tidak menolak. Apa kata Nabi? Umar, kalau dia Dajjal, maka kamu bukan tandingannya. Kamu ini bukan apa-apa bagi dia. Bukan kamu yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuh orang? Akan begitu. Nabi buat bahasanya itu menggantung. Nabi biarkan para sahabat yakin dan mencoba mencocokkan apa yang ada dalam hadis dengan yang nampak. Supaya apa? Supaya terawat dan terjaga selalu energi positif yang muncul akibat adanya keyakinan kita ini di akhir zaman. Energinya sangat positif Pak, yaitu total semangat untuk berbuat buat agama ini. Itu energinya. Udah dekat kok, udah mau kiamat, ngapain juga saya memburu-buru dunia berlebih-lebihan. Itu dampak yang sangat dahsyat. Dan ini Nabi biarkan. Seperti yang saya katakan, hadis tentang dukhan. Dukhan itu tanda besar kiamat yang pertama. Dukhan itu baru terjadi setelah hantaman meteor. Nah, Ibnu Abbas, seperti yang saya bahasakan tadi, semalaman nggak bisa tidur, menangis, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Lalu muridnya besok pagi berkata, kenapa engkau tidak bisa tidur wahai Tuan Guru? Ibnu Abbas menjawab, sahabat-sahabat kami berkata, mereka telah melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok dukhan sudah dimulai. Coba lihat, dia membacakan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, lalu dicocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak. Jika ini salah, sahabat pasti sesat semuanya. Sementara percayakah kita sahabat-sahabat itu sesat? Justru Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih memerintahkan kita meniru para sahabat. Allah menegaskan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 100 agar kita meneladani para sahabat dalam hal apa saja. Allah puji para sahabat. Jadi kalau salah acara saya ini, yaitu membacakan hadis-hadis akhir zaman dan mencocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak, maka salah jugalah para sahabat. Saya ini meniru gayanya para sahabat salaful ummah. Ini kelompok ini Pak, Masya Allah, serangannya di YouTube bertubi-tubi. Wah, dia katakan itu adalah para peramal-peramal, para perusak akidah umat. Yang nggak cocok dengan ustaz dengan mereka, semua ustaz Pak di luar kelompok mereka ini dikatakan sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Semoga lidah kalian ananda jangan meniru seperti itu. Tak beradab. Mereka menghalalkan daging dan darah para ulama di depan publik. Semoga Allah SWT melindungi kita dari lisan yang tajam seperti itu. Ya. Coba mereka ambil sisi-sisi positif dari apa yang kami sampaikan, tetapi hati memang berpenyakit. Kita lanjutkan yang kedua, bukti bahwa kita sekarang di akhir zaman. Dan ini tidak terbantahkan. Rasulullah ajak jalan-jalan Muadz bin Jabal ke Tabuk. Lalu apa kata Rasul? Hai Muadz, kalau daerah ini, kalau wilayah ini kau saksikan sudah turun salju, kebayang nggak oleh kita Arab turun salju? Negeri gurun Sahara dan padang pasir turun salju, nggak kebayang. 10-20 tahun yang lalu mana kebayang. Tapi Rasulullah dulu telah mengatakan kepada Muadz, hai Muadz, apabila lembah ini telah dituruni salju, maka pertanda ubun-ubun engkau jaraknya dengan kiamat sudah sangat dekat sekali wahai Muadz. Dan ternyata qadarullah, dunia gempar menyaksikan di seluruh televisi dunia. Tabuk pertama sekali dibungkusi salju tahun 2009. Di bawah mata kaki masih. 2010 sudah di atas mata kaki. 2011 sudah setinggi satu betis, ya. Sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim
dalam khutbah Jumatnya dengan suara gemetaran tapi lantang menyampaikan, adakah tanda yang lebih terang bagi kalian hai umat Nabi Muhammad bahwa kita ini benar-benar di penghujung zaman, bahwa jarak antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat, melebihi apa yang telah Allah pertunjukkan kepada kalian di Tabuk hari ini. Dan Masya Allah, salju di Tabuk sudah memanjang sampai ke Riyadh, sampai kepada Palestina, sampai kepada Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, sampai kepada Kairo, dan sekarang sampai ke Mekah dan Madinah. Tiap tahun sekarang salju sudah turun di Tabuk lebih dari 101 meter ketinggiannya sekarang. Ada enggak fakta yang lebih terang daripada ini sebagai petunjuk bahwa kita ini sudah di akhir zaman? Tidak ada. Ibarallah al-mukarramin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan dalam dada kita, lalu akhirnya kita berkesimpulan, tak boleh saya membuang-buang masa saya di dunia ini. Saya harus menjadi manusia paling berguna, paling bermanfaat, paling berprestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga, masih butuh tanda yang lain atau sudah cukup? Masih butuh tanda yang lain atau sudah cukup? Masih. Sangat banyak sebenarnya. La taqumus sa'ah hatta yasiral furat bi jabalin an dhahabin yaqtatilu an-nasu 'alayh fayuqtalu kullu mi'atin 99 wa yaqulu kullu wahidin kullu rajul minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Menjelang kiamat terjadi nanti, akan kering terlebih dahulu sungai Efrat. Sungai Efrat ini di mana? Di Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah, Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Menjelang kiamat terjadi, terlebih dahulu tandanya adalah kering dulu Sungai Efrat, lalu akan tersingkap di dalam perut bumi yang dilalui oleh Sungai Efrat itu, yang kering tersebut, gunungan emas. Yaqtatilun nas alaih. Demi gunung emas itu manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Para lelaki di muka bumi membawa senjata-senjata mereka ke negeri itu dalam perebutan gunung emas tersebut. Fayuqtalu kullu mi'ah 99. Setiap 100 orang lelaki yang berperang ke sana, setiap 100 orangnya mati terbunuh 99. Cuma 1 yang hidup. Fayaqulu kullu wahidin minhum, kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Saking tamaknya manusia. Di hadis yang lain Nabi berkata, jangan ada di antara kalian yang ikut-ikutan berperang demi perebutan gunung emas di dalam perut bumi, negeri yang dijalani oleh Sungai Efrat yang kering tersebut, karena tak seorang pun yang akan bisa mendapatkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia kenapa lelaki di akhir zaman jumlahnya, kata Rasulullah, 1:50. Karena lelaki di muka bumi ini banyak mati dalam peperangan. Perang. Sebentar lagi saya coba lihat, sebentar lagi perang di mana-mana. Sesuatu yang sangat kita benci, sangat kita takuti, sangat kita tidak sukai. Tapi itulah dia cara Allah mewujudkan nubuat Nabi di akhir zaman. Jumlah lelaki 1:50. Ya. Sekarang kita lihat fakta. Yuk. Sungai Efrat itu ulunya di mana? Dia melalui 4 negara ya. Dan itu negara mulai memiliki wilayah yang sangat luas. Ulunya adalah Turki. Lehernya adalah Suriah. Bodinya adalah Irak. Ujungnya atau ekornya adalah Iran. Ini panjang luas sekali Sungai Efrat. Lihat sekarang apa yang terjadi dengan Sungai Efrat. Tanggal 12 Februari tahun 2013, sebuah majalah bergengsi Amerika Serikat, New York Times, merilis berita resmi bahwa Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. 2013 loh itu. Menurut para pakar, pengamat dan ahli-ahli kami adalah Sungai Efrat akan kering total nanti pada tahun 2014. Ternyata benar. Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total.
Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total sampai hari ini. Tak lagi berair di Irak, tak ada lagi Sungai Efrat. Hanya tinggal sejarah. Bekas sungainya tetap ada, tetapi sudah tidak ada air sampai tahun ini. Masya Allah. Dan yang paling mengejutkan pernyataan George Walker Bush. Masih ingat dengan makhluk satu ini enggak? George Bush, penyulut perang di mana-mana. Masih ada di YouTube pidatonya, berapi-api di depan Gedung Putih. Apa mengatakan? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Ini bukan kita mencocok-cocokkan. Memang cocok, betul tidak? Tak akan terjadi kiamat sampai kering dulu Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di Irak. Lalu manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas dalam perut bumi. Sungai yang mengering tersebut Irak. Dan manusia akan membawa senjatanya ke sana untuk berperang memperebutkan gunung emas. Ini yang menyebabkan bulan April 2014 Barack Obama, Presiden Amerika Serikat saat itu, sebelum Donald Bebek ini yang menyebabkan Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Kenapa? Persiapan dalam rangka mengamankan gunung emas yang ada di perut bumi Irak. Kami Amerika Serikat, kata George Bush, selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa, yang ngomong siapa. Tapi begitulah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fakta. Ada yang mencoba membantah, tak akan bisa dibantah. Kalau saya mau ceritakan satu persatu, sangat banyak. Tolong saja dibaca buku Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau adalah orang Palestina, menjadi ulama di Mesir. Kitabnya ini paling ilmiah yang pernah saya baca. Saya membaca banyak kitab-kitab tentang akhir zaman, mulai dari kitab para kudama, para salafus soleh, sampai pada kitab-kitab sekarang. Ini yang paling enak dibaca. Tebal memang kitabnya, tetapi ilmiah sekali dan full dengan data dan fakta. Silakan didapatkan kitab itu. Apa judulnya tadi? Ensiklopedia Akhir Zaman. Urut-urutan hadis tentang hadis-hadis tentang akhir zaman, tanda-tanda besar kiamat 1, 2, 3 sampai 10, yang paling ilmiah menguraikannya di kitab ini. Karena hadis Nabi tentang tanda-tanda besar kiamat itu banyak yang tumpang tindih. Nomor 1 di sini, nomor 7 di hadis yang lain. Nomor 3 di sini jadi nomor 1 di hadis yang lain. Jadi orang akan bingung sedikit, Pak, kalau baca ada hadis tentang akhir zaman. Tapi kalau baca kitab ini akan terang sekali, insyaallah. Baik, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau begitu bagaimana? Afwan Ustadi, kita sampai jam berapa? Hah? Sudah cukup 1 jam? Berapa menit lagi? Masih 25 menit lagi. 25 menit lagi. Tamam. Insyaallah. Berarti sampai jam 7. Sampai jam 7 ya. Baik, insyaallah taala. Mumtaz. Hadza ma uhibbuhu wa ardah. Ya. Kalau dikatakan 5 menit lagi Ustaz, sudah gelagaban saya itu. Baik, sekarang kita gunakan papan tulis ini. Ini membuktikan kita sudah di penghujung zaman betul. Tetapi di balik ketegangan ini ada kegembiraan dan kabar gembira yang menyebabkan kita nanti akan penuh semangat menyongsong masa depan. Jadi jangan sampai mendengarkan kajian ini jadi lemes, Pak. Pulang kita ke rumah, udahlah, hilang semangat hidupnya. Kenapa, Pak? Pulang kok lemes begini? Udah mau kiamat. Ya. Juga yang santri-santri ngirim SMS atau nelpon bapaknya, Pak, udah mau kiamat, saya pulang aja, Pak. Bukan begitu ide yang akan dimunculkan dari pengajian kita ini ya. Ada yang bisa saya pegang? Ada. Ya. Alhamdulillah, Allah kasih kita masjid yang besar, indah, kuat, kokoh. Semoga Allah maksimalkan masjid ini untuk ilmu dan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Tolong doakan. Saya juga punya cita-cita membangun masjid lebih kurang seperti ini. Tadi waktu selepas subuh saya minta pada Allah, ya Rabb, izinkan hamba bisa membangun masjid sebesar ini
sekuat ini untuk agamamu ya Allah, pesantren kami. Atau tak usah pakai mic juga nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW itu kata para sahabat, kalau dia khutbah, dulu kan nggak ada mic kan, sampai soft ke-40 masih terdengar suara beliau. Soft ke-40 masih terdengar suara beliau. Bertapa, makanya Nabi itu kalau ceramah mukanya merah, matanya merah ya, karena suaranya sangat tinggi sekali. Halo. Baik. Perhatikan whiteboard kita. Yang masih agak jauh-jauh boleh merapat sedikit lah biar nampak. Biar tidak. Ya, yang kosong-kosong ruangannya merapat lagi. Bismillah. Yang saya bacakan ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Walaupun Syekh Muhammad Nusaimin al-Albani mengatakan hadisnya hasan, tetapi sangat banyak sekali ulama-ulama para pakar hadis menyebut sahihnya hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Takunun nubuwwah fikum masyaallah takum. Takunun nubuwwah fikum masyaallah takum. ثم يرفع الله إذا شاء يرفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملوكا عضوضا وفي رواية ملكا عضا فتكون ما شاء الله تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملوكا جبليا أو ملكا جبليا فتكون ما شاء الله تكون ويرفع إذا شاء يرفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت. Nabi berkata, mulai saya diutus. Mulai saya diutus sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua wahai umat nanti akan menjalani 5 fase. Fase yang pertama fase nubuwah. Ini fase yang pertama, fase an-nubuwah. Fase ini umat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, lamanya 23 tahun. Ya, ini hijrah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, jadi 23 tahun. Setelah fase ini selesai, kalian masuk fase kedua, kata Rasulullah. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Ini yang kedua, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Dan Nabi mengatakan lamanya 30 tahun. Lamanya 30 tahun. Coba sebutkan siapa nama khalifahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah. Ada lagi? Kalau dikatakan udah, baru 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun. Hasan bin Ali. Nabi pernah membawa cucunya Hasan bin Ali di depan para sahabat. Apa kata beliau? Cucuku ini nanti dialah yang akan mempersatukan terpecahnya kalimat kaum muslimin pada masa itu. Ternyata benar. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada, para sahabat-sahabat yang ada, membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi Hasan bin Ali yang begitu luas ilmunya, begitu mantap dan kokoh kepribadiannya, tenang sekali, sangat-sangat penuh wibawa. Hasan bin Ali tidak terselera dengan kehidupan saat itu. Dia melihat kaum muslimin sedang pecah menjadi 2 kubu raksasa. Satu kubu kaum muslimin di sebelah timur yang pusatnya adalah Madinah, satu kubu kaum muslimin di sebelah barat yang pusatnya adalah Damaskus, Suriah.
Yang di Madinah adalah khilafah Islamiyah, yang di Suriah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berfikirlah siang malam, minta petunjuk kepada Allah, kuat hatinya, mau menyerahkan jabatan kekhalifahan di tangannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di sebelah barat. Dia runding kepada para sahabat, para senior, dia sampaikan alasannya, sepakat mereka untuk menyetujui tekad baja yang ada dalam dada Hasan bin Ali. Maka singkatnya, 6 bulan saja masa beliau memimpin, pemerintahan khilafah Islamiyah di tangan Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, lengkap pas 30 tahun. Tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Ini 30 tahun. Setelah itu masuklah fase ketiga. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah, maka sejak itu sistem pemerintahan dirubah dari sistem khilafah ala bin haji nubuwah dirubah menjadi mulkan, ya, atau mulukan, ya. Sejak masa Muawiyah berubahlah kepada sistem mulukan, ya. Tetapi kata Rasulullah, ini adalah adudah yang sangat menggigit. Fase ini sangat lama karena di dalamnya 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah, dan fase ini berlangsung selama 1227 tahun. Oke. Fase ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 bulan Maret, ya, tahun 1924. Fase ketiga ini telah selesai. Sejak ini tidak ada lagi Islam memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam mendominasi pemerintahan dunia. 2/3 dunia ada dalam kepemimpinan Islam. Selesai ini nggak ada. Kalian setelah itu kata Rasulullah masuk pada fase terberat. Inilah dia fase kita sekarang. Fase keempat ini adalah mulkan jabariyan, fase diktatoran dan kezaliman. Yang berkuasa di sini adalah pemimpin-pemimpin yang benci kepada Islam dan menyakiti, menzalimi kaum muslimin. Inilah fasenya. Ini fase terberat. Tapi fase ini tidak lama. Setelah fase ini kata Rasulullah SAW, kalian masuk pada fase penutup. Dan ini adalah masa-masa dunia bagaikan hidup dalam surga. Ini masa-masa aman. Masa-masa aman. Pada masa ini kata Rasulullah SAW, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. Ya, ini adalah fase kelima. Kalian akan kembali. Nah, ini redaksi bahasa Nabi benar-benar sama dengan ini. Kalian akan kembali kepada khilafah, kekhalifahan. Ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Nah, ini janji Rasulullah. Dan ternyata janji Rasulullah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, bahwa pada akhirnya umat Islam akan memimpin seluruh dunia. Kalau di sini 1, 2, 3, hanya 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Di masa-masa fase kelima ini 100% Islam akan memimpin dunia. Masya Allah. Jadi ini masa depan milik kita. Wahai anak-anakku sekalian, milik kita. Wahai guru-guru kami yang kami muliakan, masa depan itu milik kita. Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Kenapa? Teknologi orang kafir yang punya, ekonomi orang kafir yang pegang, media orang kafir yang kuasai, militer ada di tangan orang kafir seluruhnya. Kita pegang pisau dapur aja, teroris kita dibilang Ustaz. Bagaimana mungkin kita akan memimpin dunia? Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang sulit bagi Allah? Betul tidak? Saya bertanya, di puncak-puncak jahatnya Fir'aun, di puncak-puncak kuatnya Fir'aun, di puncak-puncak berjayanya Fir'aun, di puncak-puncak seluruh kekuatan ada di tangan Fir'aun, betul tidak? Di puncak itu Allah habisi Fir'aun dan Allah jadikan Musa dan kaumnya yang menggantikan posisi itu, betul tidak? Kita harus yakin. Nabi Muhammad SAW di puncak-puncak tidak berdayanya beliau, kan di embargo 3 tahun namanya di Mekah.
Di puncak-puncak lumpuhnya Nabi dan para sahabat, di situ Allah berikan jalan keluar. Allah balik keadaan dalam waktu yang sekejap saja. Takluk Mekah, ya, Mekah, Madinah dan Arab dengan cepat dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Masya Allah, kalau Allah berkehendak. Dan kabar gembira buat kita. Ini sebagai penutup juga nih, kabar gembira buat kita. Apanya kabar gembira? Di Amerika Serikat, di New York, pada bulan Februari tahun 2012 diadakan pertemuan raksasa. 15 negara-negara terkuat dunia yang memiliki militer dan intelijen terbaik dunia duduk bermusyawarah merembukkan siapakah yang kelak akan memimpin kembali dunia ini di atas tahun 2020. 2000 berapa ini? Ini 2020. Pembicaraan tahun berapa tadi? 2012 bulan Februari. Yang memprakarsai adalah NIC. Hasil pembicaraan itu mengerucut pada 4 calon pemimpin yang kelak akan menguasai dunia. 1, masih Amerika Serikat. Opsi yang pertama Amerika Serikat. 2, Cina. 3, mafia internasional, gangster yang punya jaringan global. 4, khilafah Islamiyah. Maka dibahaslah satu persatu. Yang membahas orang kafir, ingat itu baik-baik ya, yang membahas orang kafir, dan mereka para pakar-pakar dan ahli peneliti. Mereka adalah intelijen terbaik di seluruh dunia. Mereka mengkaji yang 4 ini. Amerika dikaji dari berbagai sudut. Lebih 96% meyakini Amerika takkan mampu lagi memimpin dunia di atas tahun 2020. Amerika sudah banyak lumpuh dalam segala hal. Dan itu benar, hari ini terbukti. Amerika itu macan ompong yang sudah kempot. Rontoklah opsi pertama. Yang kedua, naik dibicarakan Cina. Dengan segala macam potensi yang dimiliki oleh Cina. Potensi militernya yang sekarang ada di urutan ketiga dunia. Potensi ekonominya yang sudah mencengkram seluruh dunia. Potensi-potensi dibahas semuanya. Tetapi ketika mengkaji tentang kelemahan-kelemahan Cina, maka lebih daripada 89% yang hadir sepakat mengatakan Cina akan mampu memimpin dunia. Sekarang ini juga Cina sedang mengalami krisis ekonomi terberat, yang memiliki hutang yang terberat di dunia ini juga termasuk Cina. Cina sedang mengalami sakaratul maut di ekonomi. Jangan tertipu kita melihat Cina kaya enggak. Dia sedang terbelit hutang yang sangat berat sekali. Sekarang ini ditambah itu Cina juga sedang menikmati azab Allah. Virus corona. Tidak terkira kerugian yang tanggung oleh Cina hari ini. Orang Cina di mana-mana sudah ditutup dan disuruh pulang. Cuma Indonesia yang buka pintu lebar-lebar. Hebat Indonesia. Cina dinyatakan takkan mampu memimpin dunia di atas tahun 2020. Cina terlalu punya banyak lawan dan dibenci di mana-mana. Yang ketiga, mafia-mafia internasional, gangster global. Dikaji kemampuan mereka, ekonomi mereka yang sudah mendunia, ya, militer mereka yang sangat canggih, ya, kekuatan mereka yang masya Allah dikaji, tapi hampir seluruhnya menyepakati mafia takkan mampu memimpin dunia. Opsi keempat dibicarakan, walaupun mereka agak sedikit malas membicarakan ini, tetapi mereka tetap membicarakannya dengan profesional, dengan proporsional. Sepakat mereka mengatakan, hanya beberapa negara saja yang masih diam, abstain, tapi mayoritas sepakat mengatakan pemimpin dunia di atas tahun 2020 adalah khilafah Islamiyah. Takbir. Kenapa mereka mengkaji itu? Ribuan tahun Islam terbukti mampu menguasai dunia. Islam yang memiliki sistem terkuat dalam hal apa saja, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sistem kemasyarakatan, dalam hal apa saja Islam memiliki yang terbaik. Makanya jangan heran sekarang ini di Eropa orang masuk Islam itu hari ini masya Allah
Di London saja dalam 1 bulan ribuan orang masuk Islam. Dalam tahun 2020 saja di London, di Inggris, dalam tahun 2020 1 tahun saja lebih 400 gereja sudah berubah menjadi masjid. Jangan tanyakan perkembangan Islam di Perancis hari ini. Jangan tanya perkembangan Islam di Amerika Serikat. Luar biasa. Walaupun Islam diserang, dimusuhi, dibenci, tapi Islam makin diminati dan dicintai. Dan itu oleh orang berpendidikan menengah ke atas. Di Rusia sekarang Islam menjadi agama favorit. Diyakini 2040 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di dunia. Di Jerman perkembangan Islam, saya punya teman-teman di Jerman, Masya Allah perkembangan sekarang dahsyat sekali. Indonesia saja yang jadikan Islam ini sebagai musuh. Baik, masa depan adalah milik kita. Ini janji Allah, udah dekat sekali, sudah dekat sekali, ya. Maka optimislah nak, kalianlah yang akan mengisi tahun ke depan. Kitalah yang akan menjadi jembatan menuju fase kelima, insya Allah Taala. Kitalah orangnya, bukan yang lain. Allah telah percayakan negara-negara Timur Tengah menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ke depan Indonesia yang akan memimpin dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Dengan izin Allah seluruhnya pasti berlaku. Dengan izin Allah seluruhnya pasti berjalan. Penuh semangat ya. Penuh semangat guru-guruku yang mulia. Tetapkan kesabaran, memantapkan keistiqomahan. Kita sudah ada di jalur dari jalan yang benar. Kita sudah ada di track yang sahih. Kita teruskan dan kita mantapkan. Dan anak-anakku sekalian, jadilah kalian ahli Quran yang sejati. Jadilah kalian ahli ibadah yang sejati. Jangan kalian tinggalkan tahajud kalian. Jangan pernah kalian terlambat sholat berjamaah 5 waktu kalian. Jangan kalian tidak memuliakan guru-guru kalian. Jangan kalian futur daripada menuntut ilmu. Karena inilah langkah kalian menuju kepada kebangkitan Islam. Kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Dengan izin Allah, Allah telah berjanji dan Allah pasti menepati janjinya kepada kita semua. Barakallahu fina fikum jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Berkenan kiranya kepada beliau untuk langsung menutup dengan doa. Dan doa secara khusus untuk generasi-generasi yang ada di kampus Hidayatullah Munukroh, karena ini merupakan pusat Hidayatullah Ustaz, dan mereka merupakan kader-kader yang siap ditembakkan. Jangankan di Indonesia, sampai ke penjuru dunia sosial. Takbir, Allahu Akbar. Dan doa yang kedua kita mintakan kepada beliau agar masjid yang saat ini sedang dalam pembangunan juga segera Allah datangkan orang yang bisa menyelesaikan. Amin ya Rabb. Ya, pada Ustaz. Amin insyaallah, insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب المستضعفين يا رب المظلومين يا رب المضطهدين يا ولي المؤمنين أنت ولينا فإنك نعم الوكيل نعم المولى والنعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله اللهم عليك توكلنا فإنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عليك توكلنا فإنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان فأنت مؤيدنا وناصرنا ونصرك العظيم ونصرك العزيز ونصرك القوي ونصرك المتين يا رب المستضعفين اللهم ربنا تقبل منا الدعاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما
ولم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. يا ربنا إنك أنت الغني، إنك أنت الكريم يا ذا الجود والكرم، لا حول ولا قوة إلا بك. أنت الملك، أنت المقتدر، وإنك إذا أردت بشيء من أمر يكون. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah generasi yang sudah digembleng di markas, di pusat Hidayatullah ini adalah generasi-generasi terbaik dan terkuat yang pernah dimunculkan untuk peradaban ini ya Allah, dari Republik Indonesia ini untuk dunia ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah generasi-generasi yang digembleng, dididik dan dibina di markas, di pusat Hidayatullah ini adalah generasi-generasi yang akan menjadi jembatan kebangkitan dunia ya Allah. Jadikanlah generasi-generasi yang lahir dan yang hadir dari pusat Hidayatullah ini ya Rabbal Alamin sebagai generasi-generasi yang tertangguh dan terbaik yang Engkau keluarkan untuk umat manusia. Allahumma Rabbana amin, amin, amin ya Arhamar Rahimin, amin, amin ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, Engkaulah yang melapangkan rezeki, Engkaulah memiliki kekayaan dan perbendaharaan tidak terbatas di langit, dan Engkaulah pemilik seluruh bumi ini dan apapun yang ada di dalamnya. Bila Engkau berkehendak maka seluruhnya akan berjalan dengan sangat mudah. Ya Allah, jadikanlah masjid ini ya Rabb masjid yang Engkau berkahi. Jadikanlah masjid ini Allah masjid yang Engkau makmurkan dengan hidayah. Jadikanlah masjid ini Allah masjid yang kokoh, dan datangkanlah hamba-hamba terbaik-Mu ya Allah yang akan merampungkan pengerjaan, penyelesaian dan finishing daripada masjid ini. Allahumma Rabbana amin. Wahai Zat yang maha sempurna, wahai Zat yang maha kaya, wahai Zat yang maha pemurah, wahai Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, kabulkan doa kami ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan izinkanlah hamba di markas kami, markas ilmu kami ya Allah di Payakumbuh dapat memiliki masjid yang seperti ini ya Rabbal Alamin, dapat memiliki masjid yang seperti ini ya Rabbal Alamin, dapat memiliki masjid seperti ini ya Rabbal Alamin. Jika ini adalah Ummul Quranya Indonesia, maka izinkan kami menjadi Madinah Munawwarahnya Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Sami'ad Da'awat, ya Samad, ya Samad, ya Samad. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kabulkan doa kita barusan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya minta maaf, mungkin kita tak bisa foto-foto atau bersalaman sebentar. Minta izin, saya mau ke kamar kecil. Minta izin, minta maaf. Kemudian di luar ada, ini adalah bibit atau biang asli kesturi. Ini adalah kesukaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membiayai seluruh santri-santri kami yang tidak mampu, dan guru-guru kami dan ustaz-ustaz yang kita utus seluruhnya dari sini. 100% ini untuk agama Allah. Bagi yang mampu silakan berbelanjalah di bawah, dapatkan ini sebagai souvenir kita, dan sekali lagi 100% keuntungannya adalah untuk agama Allah. Semoga bermanfaat. Demikian saja. Barakallahu fikum. Mari kita membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.